Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan dari video pertama bab analisis varian. Materi yang akan dibahas pada video yang kedua ini adalah analisis variansi dan bagaimana cara melakukan uji hipotesis analisis variansi untuk yang one way ANOVA. Oke, untuk materi yang pertama adalah analisis variansi. Analisis variansi itu biasa dikenal dengan istilah ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA ini merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata lebih dari dua populasi. Kalau kemarin ketika kalian menggunakan uji hipotesis 1 dan 2 sampel, itu yang kalian uji adalah sama, yang diuji adalah rata-rata atau mean dari satu atau dua populasi. Nah, berarti kalau seandainya lebih dari dua populasi, maka kita akan menggunakan ANOVA. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA adalah yang pertama, populasinya harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah variansnya harus sama. Nah, untuk yang asumsi yang kedua ini kalian bisa mengeceknya dengan menggunakan uji hipotesis yang sebelumnya kita pelajari di video yang pertama. Kemudian yang ketiga, populasinya harus independen. Berarti populasi yang pertama, kedua, dan seterusnya harus independen, tidak boleh bergantungan satu sama lain. Kemudian ANOVA itu seperti yang kita kemukakan di awal video, ANOVA itu dibagi menjadi dua, itu one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini adalah untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok yang hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan saja. Jadi one way ANOVA sama two way ANOVA itu bedanya hanya di faktor yang dipertimbangkan. Kalau one way ANOVA itu faktor yang dipertimbangkan hanya satu, sedangkan two way ANOVA itu faktor yang dipertimbangkan adalah dua. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi misalkan untuk one way ANOVA, contohnya adalah membandingkan efek dosis obat yang berbeda. Misalkan dosis obat A, B, dan C terhadap kesembuhan pasien. Nah, jadi faktor yang dilihat adalah di kesembuhan adalah dosis obatnya. Kemudian untuk yang two way ANOVA, kasusnya sama, tetapi yang dilihat adalah efek dosisnya dan frekuensi obatnya terhadap kesembuhan pasien. Jadi faktornya ada dua. Yang pertama tadi adalah faktornya hanya dilihat efek dosisnya saja, tapi untuk yang two way ANOVA yang dilihat adalah efek dosis obat dan frekuensi pemberian obat. Oke. Untuk yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang uji ANOVA untuk kasus one way ANOVA. Untuk langkah pengujian hipotesisnya sama dengan pengujian hipotesis lainnya. Yang pertama harus menentukan hipotesisnya dulu. Nah, untuk uji ANOVA, bunyi hipotesis H0 atau hipotesis awalnya atau istilahnya null hipotesis adalah mu1 sama dengan mu2 sampai dengan sama dengan mu k. Berarti ini ada sebanyak K treatment, K perlakuan, atau K observasi. Kemudian H1-nya bunyinya adalah tidak semua rata-rata populasinya sama. Jadi bisa mu1 tidak sama dengan mu2 ataukah mu1 tidak sama dengan mu k. Jadi salah satunya saja. Jadi jika salah satunya ada yang tidak sama, maka H1-nya itu diterima. Kemudian yang kedua adalah memilih tingkat signifikansinya. Untuk tingkat signifikansinya ini terdapat di soal, yaitu alfanya berapa. Kemudian yang ketiga menentukan statistik uji. Oke, untuk statistik uji dari uji ANOVA ini, kita menggunakan bantuan tabel ANOVA. Tabel ANOVA, kita butuh nilai F-nya di sana.
F-nya itu rumusnya adalah MST per MSE. Apa itu MST, apa itu MSE, nanti akan kita bahas pada tabel ANOVA-nya. Kemudian yang keempat, aturan menentukan aturan pengambilan keputusannya. Nah, untuk yang uji ANOVA, aturan pengambilan keputusannya sangat sederhana, yaitu H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel dengan taraf signifikansi alfa. Kemudian derajat bebas pembilangnya. Yang N1 tadi rumusnya adalah K-1 dengan K-nya itu adalah banyak kelompok atau perlakuan. Sedangkan derajat bebas penyebutnya adalah N-K. N itu merupakan total semua sampel. Dan K-nya adalah jumlah dari kelompoknya. Kemudian yang kelima adalah menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kalian harus menghitung nilai F-nya dulu, kemudian dibandingkan dengan F tabelnya. Oke, tadi untuk menghitung nilai dari F hitungnya, kita butuh bantuan yang namanya tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu bentuknya seperti ini. Ada source of variation, isinya treatment sama error, kemudian ada sum of square, SST, SSE, dan SS total. Nanti akan kita cari, yang bisa dicari, yang bisa dihitung secara langsung hanya SS total dan SSE. Kemudian degrees of freedom, ini adalah derajat bebas. Untuk yang pertama, yang pembilang, derajat bebas pembilangnya adalah K-1. K-nya itu treatment, perlakuan, dan sebagainya. Kemudian derajat bebas penyebutnya yang bawah adalah N-K. N-nya adalah total jumlah sampel, dan K-nya adalah jumlah kelompok atau treatment atau perlakuan. Kemudian yang kolom berikutnya adalah mean square. Mean square ini untuk menghitung nilai MST dan MSE yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai F. Nah, SS total. SS total itu adalah, yang ini SS total adalah total semua variansi semua populasi. Ini rumusnya adalah jumlahan dari X-nya itu adalah nilai dari sampelnya dikurangi dengan XG bar. XG bar ini adalah rata-rata semua observasi, rata-rata sampel dikuadratkan. X-nya sampel observasi, XG-nya adalah rata-rata sampel semua observasi. Oke, kemudian berikutnya yang bisa dihitung adalah SSE. SSE itu sum of the squared error. Ini kita peroleh dari jumlahan dari sampel observasi X dikurangi dengan XC bar. XC bar ini merupakan rata-rata dari masing-masing perlakuan, masing-masing treatment, masing-masing subsampel dikuadratkan. Kemudian SST yang ada di bagian sum of square ini diperoleh dari SS total dikurangi dengan SSE. Baiklah, yang pertama akan kita hitung adalah menghitung SS total. Nah, untuk menghitung SS total, tabel perhitungannya adalah seperti ini. Bagian ini adalah metode atau treatment atau perlakuan. Di sini perlakuannya dari A sampai dengan Z. Kemudian XA1 ini merupakan nilai dari observasinya pada metode atau perlakuan A. Dan seterusnya sampai Z. Kemudian bagian total ini adalah jumlahan dari kolom A, kolom treatment atau perlakuan atau metode yang ke A, dan seterusnya sampai dengan Z. Min ini merupakan rata-rata, yaitu sigma dari XA dibagi dengan jumlah sampel pada metode A. Nah, kemudian XG bar ini merupakan rata-rata dari jumlah sampel dari XA1, XA2 ditambah XA1 dan seterusnya dibagi dengan jumlah semua sampel pada penelitian.
ini adalah XG bar. Kemudian SS totalnya dihitung dari apa? Untuk menghitung SS total, kalian harus buat dulu bagian X min XG bar, baru kemudian dibuat X min XG bar dikuadratkan. Nah, bagian yang ini, bagian yang kolom yang saya tunjukkan ini adalah XA1, berarti nilai dari yang observasi pada kolom KA ini dikurangi dengan nilai rata-rata dari keseluruhan seluruh sampel, dan seterusnya sampai dengan NZ juga dikurangi dengan nilai rata-rata dari semua sampel. Kemudian di sebelah sini adalah kuadrat dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi untuk yang A, misalkan kolom pada baris ini adalah kuadrat dari XA1 min XG bar. Kemudian ini dijumlahkan ke bawah, dan seterusnya nanti jumlahnya adalah jumlahan dari X min XG bar kuadrat yang A sampai dengan yang Z. Nah, A ini adalah jenis sampel atau perlakuan, sama juga dengan NZ-nya. Kemudian yang XA1, XA2 ini adalah nilai dari jumlah sampel setiap perlakuan atau kelompok. Nah, yang XA bar per NA ini merupakan XC bar. Ini nanti adalah rata-rata dari kelompok. Jadi, yang XA bar ini merupakan rata-rata dari kelompok yang A. Kemudian yang XZ per NZ ini merupakan rata-rata dari kelompok yang Z, yang dikenal dengan istilah XC bar. Kemudian yang XG bar ini adalah rata-rata observasi atau XG bar. Istilah XG bar ini sebenarnya sama aja dengan rata-rata semua sampel pada penelitian tersebut. Baiklah, kita akan mempelajari tentang cara menghitung SSE. Untuk menghitung SSE kita butuh tabel seperti ini. Tabelnya adalah seperti ini. Keterangannya sama dengan yang di samping. Yang di bagian frekuensi ini adalah sama. Yang XA bar ini merupakan rata-rata pada metode KA atau rata-rata pada perlakuan KA. Yang XZ bar ini merupakan rata-rata pada perlakuan yang ke Z, dikenal dengan istilah XC bar pada bagian yang sebelumnya. Kemudian nanti pada subkolom yang subtabel yang kedua, X min XC bar ini yang pada kolom yang A ini semua nilai masing-masing nilai sampel pada masing-masing perlakuan dikurangi dengan nilai rata-rata pada kolom yang bersesuaian. Jadi kalau untuk yang kolom yang A ini, maka nilai XA1, XA2 dan seterusnya dikurangi dengan XA bar. Misalkan ada kolom B di sini, maka nanti XB1, XB2 dan seterusnya dikurangi dengan rata-rata dari XB barnya sampai dengan XZ, yaitu XZ, XZ1, XZ2 dan seterusnya dikurangi dengan nilai XZ barnya atau rata-rata dari nilai sampel pada kelompok Z atau pada metode Z atau pada perlakuan Z. Istilahnya sama. Nanti diperoleh SSE-nya adalah jumlahan dari hasil kuadrat semuanya XA1 min XA2 XA bar kuadrat ditambah XA2 min XA bar kuadrat dan seterusnya sampai dengan XZ2 min XZ bar kuadrat dan seterusnya. Baiklah, untuk mempermudah pemahaman kita akan bahas satu contoh kasus. Semoga bisa dipahami bersama-sama. Kasusnya seperti ini. Diberikan informasi sampel sebagai berikut: treatment 1, treatment 2, treatment 3. Kemudian pertanyaannya adalah disuruh untuk menentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Berarti H0, H1-nya bagaimana bunyinya?
Yang kedua, menentukan aturan pengambilan keputusan dengan alfanya adalah 5% atau 0,05. Berarti nantinya kalian harus melihat tabel F yang alfanya 0,05. Yang berikutnya adalah menghitung SS total, berarti dengan menggunakan tabel yang sebelumnya ya. Setelah itu menghitung SSE, melengkapi tabel ANOVA, dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan dari kasus di atas. Oke, dari kasus ini kita lihat bahwa treatmentnya ada 3, berarti kelompoknya ada 3, perlakuannya ada 3, berarti K sama dengan 3. Di K1, kelompok 1, jumlah sampelnya ada 3. Jumlah sampelnya ada 3. Di K2, jumlah sampelnya juga ada 3. Di K3 juga jumlah sampelnya ada 3. Oke, untuk diingat, untuk kasus ANOVA ini tidak harus semua sampel pada masing-masing treatment atau kelompok itu sama. Bisa saja nanti di treatment 1 ini jumlah anggota sampelnya hanya ada 2, kemudian yang kedua adalah hanya ada 5 misalkan, yang ketiga ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi tidak harus sama jumlahnya. Ini sama contoh untuk kasus yang sama saja, tapi untuk perhitungannya nanti adalah sama. Oke, penyelesaian kasusnya seperti ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan hipotesis alternatif dan hipotesis awal. H0-nya seperti ini. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Ini karena tadi ada 3 kelompok atau 3 perlakuan atau 3 treatment. 3 kelompok, 3 kolom. Kasarannya seperti itu. Kemudian H1-nya bunyinya adalah tidak semua rata-rata populasi sama. Ini bunyi H1-nya adalah akan tetap seperti ini. Kemudian yang bagian B adalah aturan pengambilan keputusan. Untuk aturan pengambilan keputusannya tadi yang diminta adalah kita menghitung dulu derajat bebas pembilangnya berapa, kemudian derajat bebas penyebutnya berapa. Nah, di sini rumus dari derajat bebas pembilang tadi adalah K-1. K-nya ada 3 ya, treatment 1, treatment 2, treatment 3, maka nilainya adalah 3-1 sama dengan 2. Berikutnya adalah derajat bebas penyebut. Untuk menentukan derajat bebas penyebutnya, rumus yang digunakan adalah N-K. N-nya tadi adalah ada 9. Kan di K1 di treatment 1 ada 3, treatment 2 ada 3, di treatment 3 ada 3. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. 9 dikurangi K-nya adalah 3. Berarti 9 dikurang 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. Oke, next tarak signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Sehingga nantinya bunyi aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabelnya yang alfanya 0,05, derajat bebas pembilangnya adalah 2, dan derajat bebas penyebutnya adalah 6. Nah, mencarinya seperti ini. Cari di bagian atas ini yang angkanya 2. Ingat, ini adalah tabel alfa yang 0,05. Jangan dilihat untuk tabel alfa yang 0,01 ya, karena akan beda hasilnya. Ini di bagian ini. Kemudian cari 2. Setelah itu yang N2-nya dilihat cari 6. Maka ketemu 5,14. Sehingga nanti bunyi aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari 5,14. Baiklah, berikutnya kita akan menghitung nilai dari SS total. Sebelumnya kita akan panggil tabelnya dulu. Tabel soalnya seperti ini. Di sini ada treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga. Treatment pertama jumlah N-nya adalah 3, yang kedua adalah 3 juga, yang ketiga adalah 3. Nah, untuk tabel SS total akan dibuat seperti ini. Di bagian frekuensi kita pindahkan semua soal ini ke dalam sini, kolom frekuensi, subtabel frekuensi. Ini sudah kita pindahkan. Setelah itu kita akan menghitung jumlah setiap kolomnya. Jadi jumlah dari treatment pertama adalah 8 tambah 7 tambah 9 sama dengan 24. Berikutnya adalah yang kolom kedua. Treatment kedua adalah 3 plus 2 plus 4 sama dengan 9. Yang ketiga adalah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12.
Dan di sampingnya adalah jumlahan dari kolom-kolom berikutnya sebelumnya, 24 ditambah 9 tambah 12 sama dengan 45, dijumlahkan ke samping ya. Setelah itu kita akan cari nilai rata-ratanya untuk yang treatment pertama atau perlakuan yang pertama. Ini jumlahnya ada 24. Rata-rata itu kan rumusnya adalah jumlah dibagi dengan banyaknya sampel. Jumlahnya ada 24 dibagi dengan jumlah sampelnya 1, 2, 3 sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke, untuk yang berikutnya treatment yang kedua, jumlah sampelnya adalah jumlah datanya adalah 9 dengan banyak sampelnya adalah 1, 2, 3, 3 bagi 3 sama dengan 3. Yang berikutnya adalah treatment 3, jumlahnya adalah 12, banyak sampelnya adalah 1, 2, 3 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian XG bar ini merupakan jumlahan yang tadi, jumlah dari semua data itu 45 dibagi dengan banyaknya sampel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sampelnya adalah 9, 45 bagi 9 sama dengan 7. Nah, sebenarnya XG bar ini juga bisa dihitung dengan menggunakan 8 tambah 3 tambah 3 tambah 7 tambah 2 tambah 4 tambah 9 tambah 4 tambah 15 dibagi dengan 9. Hasilnya juga akan tetap sama, yaitu 7. Nah, setelah kita sudah memperoleh nilai dari ini ya, nilai dari XG bar berikutnya kita akan mengisi kolom yang berikut ini, yang ini, sub tabel yang kedua, bagian X min XG bar. Oke, kita isi yang bagian treatment 1 dulu. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu ini nilai 24/3 sama dengan 8 ini merupakan nilai XC, nilai rata-rata pada perlakuan untuk kelompok ke-1, 8. Kemudian nilai rata-rata pada kelompok kedua adalah 3. Nilai rata-rata pada kelompok ketiga adalah 4. Ini 8, 3, dan 4 ini merupakan XC bar. Ini XC1 berarti rata-rata pada kelompok 1, XC2 rata-rata kelompok pada C2, kemudian yang XC3 adalah rata-rata pada kelompok ketiga. Sedangkan ini adalah XG bar. Oke, selanjutnya kita akan langsung mengisi sub kolom yang kedua. Untuk bagian yang ini ya, untuk kita lihat dulu bagian kolom ke-1 pada X min XG bar. Bagian ini adalah 8 dikurangi dengan XG bar. Bukan 8 dikurangi dengan 8, tapi 8 dikurangi dengan 7 sama dengan 1. Berikutnya baris kedua, 7 dikurangi 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Berikutnya 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Selanjutnya di sini 3 dikurangi 7. Jadi tetap dikurangi 7. Semuanya dikurangi dengan 7 sama dengan negatif 4. Next, 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Berikutnya 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Kemudian kolom ketiga, lihat di sini ada data 3, 4, 5. Berarti 3-nya dikurangi 7, 4-nya dikurangi 5, 5 dikurangi 7. Oke, yang pertama 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Next, 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. Berikutnya 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita menghitung sub tabel yang kedua ini, berikutnya kita akan menghitung bagian yang XG bar kuadrat dikuadratkan. Nah, ini merupakan hasil kuadrat dari sub tabel yang sebelumnya. Maka lihat di bagian kolom nomor 1, di sini hasilnya 1, 0, 2. Maka di sini adalah kuadrat dari 1, 0, dan 2. Berarti 1 dikuadratkan sama dengan 1, 0 dikuadratkan sama dengan 0. Berikutnya adalah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Berikutnya kita lihat lagi kolom yang kedua, negatif 4, negatif 5, negatif 3. Negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Negatif 5 dikuadratkan sama dengan 25. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, untuk kolom ketiga sama, negatif 4, negatif 3, negatif 2 masing-masing dikuadratkan juga. Negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9, dan berikutnya adalah negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai ke bawah, menjumlahkan.
untuk mencari SS totalnya nanti. Oke, untuk yang treatment pertama, 1 ditambah 0 tambah 4 sama dengan 5. Berikutnya 16 tambah 25 tambah 9 sama dengan 50. Berikutnya 16 tambah 9 tambah 4 sama dengan 29. Maka nilai SS totalnya adalah 5 ditambah 50 ditambah 29 sama dengan 84. Inilah yang namanya SS total. Oke, berikutnya kita akan bahas untuk menghitung SSE. Untuk menghitung SSE, yang bagian frekuensinya kita dapat ambil dari perhitungan yang SS total. Tadi kita sudah menghitung di bagian SS total berapa jumlahnya ini dan berapa rata-ratanya. Ini adalah rata-rata untuk perlakuan pertama, ini rata-rata perlakuan kedua, ini perlakuan ketiga. Nah, untuk SSE masing-masing kolom di masing-masing observasi, nilai observasi pada kolom ini dikurangi dengan nilai rata-rata observasinya pada kolom tersebut. Misalnya seperti ini. Jadi berarti isi dari kolom ini, kolom 1 di bagian X min X C bar, berarti ini kan ada 8. Berarti 8 dikurangi 8. Pada bagian pertama ini berarti semuanya dikurangi dengan 8. 8 kurang 8, kemudian berikutnya 7 kurang 8 sama dengan negatif 1. 9 kurang 8 sama dengan 1. Kemudian pada bagian kedua, isinya adalah 3, 2, dan 4 dengan rata-ratanya adalah 3. Maka nanti nilai 3, 2, 4 ini dikurangi dengan 3. Seperti ini. 3 min 3 adalah 0. 2 min 3 adalah negatif 1. 4 min 3 adalah 1. Nah, demikian juga dengan kolom yang ketiga. Nilainya 3, 4, 5 dikurangi dengan 4. Masing-masing dikurangi dengan 4. Oke, yang ini nilainya adalah 3 kurang 4 adalah negatif 1. Next, 4 kurang 4 sama dengan 0. Dan berikutnya adalah 5 min 4 sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh 0 sama negatif 1, negatif 1, dan seterusnya sampai dengan 1 ini. Nah, setelah itu baru kita isi yang terakhir ini menjadi hasil kuadrat dari subtabel yang sebelumnya. Nah, berarti yang ini berarti kan kuadrat dari 0. Yang ini kemudian negatif 1 dikuadratkan, ini 1 dikuadratkan. Oke, kita hitung bersama-sama. Ini 0 dikuadratkan sama dengan 0. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian pada kolom kedua, 0, negatif 1, 1 juga masing-masing dikuadratkan. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Berikutnya, negatif 1, 0, 1 masing-masing dikuadratkan juga. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian 1 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan ke bawah sama seperti yang tadi. 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 juga. Ini juga 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jumlahan dari inilah yang disebut dengan SSE. Maka SSE-nya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Inilah yang namanya adalah SSE. Oke, bagian berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah kita diminta untuk melengkapi tabel ANOVA. Tabel ANOVA bentuknya seperti ini ya, tabel ANOVA. Oke, yang pertama bisa kita isi adalah tadi kita sudah menghitung nilai SS total sama SSE. Berarti kita isi SS totalnya tadi 84, SSE-nya tadi yang sudah kita hitung adalah nilainya adalah 6. Maka SST-nya, SST ini adalah SS total dikurangi dengan SSE 6, yaitu 84 dikurangi 6 sama dengan 78. Kemudian yang ini derajat bebasnya. Untuk yang derajat bebas pembilangnya adalah K-1, yaitu 3-1 sama dengan 2. Derajat bebas penyebutnya N-nya adalah 9, 9-3 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita cari min square-nya, MST dan MSE-nya. MST-nya ini adalah SST. SST ini dibagi dengan K-1, berarti 78 dibagi 2 sama dengan 39. Berikutnya, MSE ini adalah SSE dibagi dengan N-K. SSE-nya ini
N min K-nya adalah 6, maka 6 per 6 sama dengan 1. Maka ketemulah nilai F-nya adalah MST per MSE sama dengan 39 per 1 sama dengan 39. Oke, berikutnya kita akan membuat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan kita sudah menghitung nilai F-nya. F-nya tadi kita hitung adalah nilainya adalah 39, kemudian F tabelnya juga sudah kita cek pada soal yang nomor 2 adalah nilainya adalah 5,14. Ternyata 39 itu lebih besar dari 5,14 sehingga berdasarkan aturan pengambilan keputusan maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak maka H1-nya yang diterima. Bunyi H1-nya adalah tidak semua rata-rata populasi adalah sama. Oke, demikian materi untuk yang bab analisis varian. Semoga bisa dipahami. Setelah mempelajari video ini, nanti akan diberikan tugas sebagai alat untuk mengukur sejauh mana mahasiswa bisa memahami materi pembelajaran analisis varian. Demikian materi ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.